Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai uji T ya. Tujuan dari uji T ini adalah untuk melihat perbedaan antara dua sampel. Misalkan apakah terdapat perbedaan kemampuan spelling, apakah terdapat perbedaan kemampuan spelling nih siswa nih antara kelas 3A dengan kelas 3B. Jadi variabelnya di sini kemampuan spelling siswa, kemudian sampelnya itu independen ya, kelompok 3A dan kelas 3B. Artinya kelas 3A dan 3B sampel yang terpisah ya, tidak berkaitan. Maka untuk melakukan uji T-nya, pertama-tama kita harus uji terlebih dahulu homogenitasnya atau uji variansnya. Karena nanti kalau variansnya sama, akan menggunakan rumus tertentu. Dan jika variansnya berbeda juga ada rumus uji T yang tertentu pula. Oke, nah jadi untuk uji homogenitas, rumusnya adalah F hitung, ini sama dengan S kuadrat besar dibagi dengan S kuadrat kecil. Dengan kriteria pengujiannya nanti, jika F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka variansnya dikatakan sama atau homogen. Nah, jika variansnya sama, maka uji T yang digunakan adalah T hitung nih sama dengan X 1 rata-rata kurang X2 rata-rata dibagi dengan SP akar 1/N1 tambah 1/N2. Di mana untuk SP-nya sendiri itu dihitung dengan cara N1 kurang 1 kali S1 kuadrat tambah N2 kurang 1 kali S2 kuadrat dibagi dengan N1 tambah N2 dikurangi dengan 2. Nah, saya akan berikan contoh data dari pertanyaan apakah terdapat perbedaan kemampuan spelling siswa antara kelas 3A dengan kelas B dengan data sebagai berikut. Oke. Untuk kelas 3A ya, nilai spellingnya untuk kelas 3B nilai spellingnya sebagai berikut ya. Oke, misalkan untuk kelas 3A nilai spellingnya 6, 5, 5, 6, 6, 4, 5, 7, 4, dan 6. Oke, berarti ada 10 orang siswa kelas 3A. Untuk siswa kelas 3B, nilai spellingnya ada 7, 9, 9, 7, 8, 8, 9, 9. Berarti siswa kelas 3B ada 8 orang. Nah, untuk rata-ratanya, siswa kelas 3A 5,4 dan siswa kelas B 8,25. Untuk S-nya, ya, standar deviasi kelas 3A 0,9, kelas 3B 0,8. Jadi di sini dapat kita lihat bahwa standar deviasi berbanding terbalik dengan rata-rata. Semakin tinggi rata-rata nilai, maka standar deviasinya semakin rendah. Sebaliknya, semakin rendah rata-rata nilai, maka standar deviasinya semakin tinggi. Oke. Nah,
Jadi dari sini dapat kita ketahui yang besar itu standar deviasinya adalah yang 0,9 ya. Berarti F hitungnya, oke, F hitungnya S kuadrat besar dibagi S kuadrat kecil. Yang besar adalah 0,9, yang kecilnya adalah 0,8. Kalau dikuadratkan ini hasilnya 0,81, yang ini hasilnya 0,64, sehingga diperoleh F hitungnya adalah 1,265. Nah, kita perlu DK pembilang ya. DK pembilang ini gunanya untuk melihat F tabel. Nah, ini dikatakan pembilang. Ini dikatakan pembilang. Yang ini penyebut. Pembilang karena ini besar, berarti N-nya ada 10. Nah, ini dia tadi ya, yang besarnya. Jadi, DK pembilang rumusnya adalah N kurang 1. Berarti 10 kurang 1, 9. Sedangkan DK penyebutnya adalah, yang penyebut adalah yang di bawah nih ya, 0,8. Yang 0,8 ini. Berarti N-nya ada 8. 8 kurang 1 sama dengan 7. Sorry ya, bentar ya. Ini saya tuliskan kembali 7. Nah, sekarang kita lihat tabelnya ya. Oke, kita lihat tabel. Sebentar, kita lihat tabel. Nah, kita lihat di sini tadi kita ingat ya, DK pembilangnya 9, penyebutnya 7. Nah, kemudian kita lihat tabelnya. Ini, sebentar. Oke, nah di sini coba kamu perhatikan ya. Di sini coba kamu lihat 9 yang ini. Oke. Kemudian 7-nya yang ini. Ini ya. Oke, lalu kita pasangkan. Hasilnya yang ini. 3,68. Ingat tadi pembilangnya 9, penyebutnya 7. Berarti 3,68. Kita kembali ke sini tadi 3,68 ya. Oke. Berarti di sini F tabelnya 3,68. Nah, berdasarkan kriteria pengujiannya, kalau F hitung lebih kecil dari F tabel, maka variansnya sama. Ya, ini saya tuliskan kembali seperti ini karena F hitung lebih kecil daripada F tabel, yaitu 1,265 lebih kecil dari 3,68, maka varian sama. Nah, karena variansnya sama, maka untuk melihat apakah ada perbedaan kemampuan spelling antara siswa kelas 3A dan 3B ini, kita gunakan rumus uji T-nya, ya, T hitungnya, yang X1 kuadrat tadi, ya, X1 rata-rata maksud saya, kurang X2 rata-rata dibagi dengan SP kali akar 1/N1 tambah 1/N2. Nah, untuk SP-nya sendiri ya, tadi rumusnya N1 kurang 1, ya, data ke 1 ini 10. Oke, kurang 1 ini data yang pertama ya. Oke, data yang pertama, ini ada 10 N-nya, dikali dengan standar deviasinya yaitu 0,9 dikuadratkan tambah data kedua yaitu yang ini ada 8 N-nya kurang 1 dikali standar deviasinya yaitu 0,8 dikuadratkan dibagi dengan N1 tambah N2 berarti 10 tambah 8 dikurangi dengan 2. Nah, di sini diperoleh 9 kali 0,9 kuadrat tadi ini ya, 0,81 tambah 7 kali 0,64 dibagi dengan 16. Dari sini diperoleh 9 kali 0,81 ya,
ditambahkan dengan 7 kali 0,64 itu hasilnya adalah 11,77 dibagi dengan 16 maka hasilnya 0,74. Nah, ini kita masukkan ke sini ya, ke T hitung. Oke, ini saya hapus dulu biar muat di sini. Oke, ya saya masukkan ke sini ya. Jadi T hitung X1 rata-rata, X1 rata-ratanya ini 5,4. Nah, ini kalau dibalikkan dia negatif ya. Jadi kita buat aja X1 rata-rata kurang X2 rata-ratanya 8,25 dikurang 5,4 biar dia tidak negatif. Dibagi dengan SP-nya 0,74 kali akar 1/N1 ya, data ke-1 10, data kedua 8. Nah, 8,25 kurang 5,4 kan itu diperoleh 2,85. Oke, untuk 1/10 tambah 1/8 itu hasilnya 0,225. Kalau diakarkan hasilnya 0,35. Setelah diakarkan dikali dengan 0,74 maksud saya hasilnya 0,35 sehingga 2,85 dibagi 0,35 hasilnya adalah 8,14. Nah, setelah diperoleh T hitung 8,14 maka kita lihat T tabelnya. Berapa? Kalau dibandingkan nanti T hitung dengan T tabel akhirnya lebih besar dari T hitung lebih besar dari T tabel, maka terdapat perbedaan kemampuan spelling antara siswa kelas 3A dan kelas 3B. Sekarang kita lihat uji T-nya ya. Kita lihat uji T-nya, tabel T. Oke, ini dia. Nah, kita lihat tadi N1-nya itu 10 ya, N2-nya 8. Rumus untuk melihat DK-nya ini 10 tambah 8 kurang 2, berarti 16 ya, ini dia. 16. Nah, kemudian alfanya tadi 0,05. Jadi kita pasangkan. Nih, dapatnya di sini. 1,7459. Kita kembali ke 1,7459 ya. Untuk T tabelnya. Di mana saya buat sini ya? T tabel 1,7459. T hitungnya 8,14. Jadi apa yang dapat kita katakan di sini? Karena ya T hitung lebih kecil daripada T tabel. Oke. 1,7459 lebih kecil dari 8,14, maka ya terdapat perbedaan kemampuan spelling antara siswa kelas 3A dengan kelas 3B. Seperti itu. Demikian penjelasan mengenai uji T. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.